Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Muharram termasuk ke dalam 4 bulan yang dimuliakan, yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah sebagaimana yang telah saya sampaikan pada materi-materi yang telah lalu, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, serta bulan Rajab. Sebagai umat Islam tentunya kita harus menghormati, kita harus memuliakan bulan Muharram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sebagai pencipta, sebagai penguasa alam raya ini telah memuliakan bulan Muharram. Bagaimana caranya sebagai umat Islam kita memuliakan bulan Muharram? Dalam surah At-Taubah ayat 36, di akhir-akhir ayat disebutkan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian semua mendolimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut, pada 4 bulan haram tersebut, atau pada bulan yang dimuliakan oleh Allah tersebut, yang di dalamnya termasuk bulan Muharram. Menurut ayat ini, menurut para mufasir, cara memuliakan bulan Muharram adalah dengan menjauhi perbuatan maksiat, dengan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tercela, menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, secara otomatis kita semua telah memuliakan bulan Muharram. Selanjutnya, memuliakan bulan Muharram tentunya adalah dengan melaksanakan berbagai amaliyah ibadah, berbagai amaliyah ibadah rutinitas seperti melaksanakan saum sunat, istighfar, membaca sholawat, dan ibadah-ibadah yang lain. Khusus dalam ibadah saum ini, dalam bulan Muharram ada saum yang istimewa, sebagaimana pada bulan Dzulhijjah yang telah lalu ada saum yang nilainya istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu saum pada tanggal 9 Dzulhijjah atau saum Arafah. Dalam bulan Muharram ada yang dikenal dengan istilah Asyura atau puasa bersaum pada tanggal 10 bulan Muharram. Walaupun sebagian orang ada juga yang melaksanakan saum dari tanggal 1, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Itu sah-sah saja dan boleh saja, dengan dalil bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Berpuasalah kamu pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah." Maka dengan landasan dalil umum tersebut, sehingga sebagian mengamalkan melaksanakan saum pada bulan Muharram mulai dari tanggal 1. Tetapi kebanyakan kaum muslimin melaksanakan saum pada bulan Muharram adalah pada tanggal 10 Muharram. Atau ada juga yang melaksanakan ibadah saum pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hal itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menurut para ulama, dalam melaksanakan ibadah saum pada bulan Muharram ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram atau yang dinamakan Asyura.
berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram dapat menjadi kifarat atas dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Dalam hadis yang lain disebutkan, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan wa saumu yaumi asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa Tirmidzi. Dalam hadis ini disebutkan bahwa saum Arafah atau saum pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada bulan yang telah lalu, itu dapat menjadi kifarat atas dosa-dosa kita 2 tahun, yaitu setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Sementara berpuasa pada hari ke-10 pada bulan Muharram yang disebut saum Asyura, itu dapat menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Itu adalah dalil yang menunjukkan tentang pelaksanaan saum tingkatan yang pertama adalah pada tanggal 10 bulan Muharram. Tingkatan yang kedua adalah melaksanakan saum pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'zimuhul yahudu wan nasara faqala idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi' qala falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram, kemudian memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya, maka ada para sahabat yang bertanya dan mengadukan permasalahan. Ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal yang diagungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Maka ketika ada sebagian sahabat yang memberikan informasi tentang hal tersebut, maka kata Rasulullah SAW, baiklah kalau begitu, tahun depan kita akan melaksanakan saum pada tanggal 9. Yang artinya, tahun depan, kata Rasulullah, kita melaksanakan saum pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Tetapi Ibnu Abbas kemudian melanjutkan, belum sampai pada tahun depan, ternyata usia Rasulullah SAW telah sampai menemui ajalnya, alias Rasulullah SAW wafat. Sehingga Rasulullah SAW belum sempat melaksanakan saum pada tanggal 9. Tetapi dalam ilmu hadis, menurut para ulama hadis, apa yang diazam, yang diniatkan, yang dikehendaki oleh Rasulullah untuk melakukan suatu amalan, walaupun Rasulullah SAW belum melaksanakannya, maka ucapan Rasulullah SAW tersebut menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah hukum, sehingga ada yang dinamakan dengan hadis hilmi, yaitu hadis yang direncanakan, yang diazam oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan, walaupun perbuatannya belum terrealisasi. Itu adalah dalil yang menyatakan bahwa tingkatan kedua saum melaksanakan pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Yang ketiga, tingkatan ketiga menurut para ulama, pelaksanaan saum pada bulan Muharram yaitu adalah tanggal 9
tanggal 10 dan tanggal 11. Apa yang menjadi dasarnya? Yang menjadi landasan pendapat yang ketiga bahwa tingkatan yang ketiga melaksanakan saum tanggal 9, 10, dan 11 adalah berdasarkan hadis yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW berkata, selisihilah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Al-Ma'thurat Imam Asy-Syafi'i nomor 338 dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tahdhibul Asar juz 1 halaman 218. Jadi kesimpulannya, para pemirsa Mimbar Penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin melaksanakan saum pada bulan Muharram ini dipersilahkan kepada para pemirsa sendiri mau milih yang mana. Apakah mau milih tanggal 9 dan 10 berdasarkan hadis yang diterima dari sahabat Ibnu Abbas tadi, atau saum pada tanggal 10 saja, atau saum pada tanggal 9, 10, dan 11. Semuanya adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak melaksanakan pun tidak apa-apa, berarti kita tidak ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.